Ten Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah dosa nafsu birahi. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara-saudari, melalui Alkitab Allah mengakui bahwa seks itu benar, perasaan seksual itu benar, perbuatan seksual pun benar. Perasaan seksual tidak saja bukan dosa, bahkan kudus. Tetapi ini hanya terbatas dalam pernikahan. Setiap perasaan atau perbuatan seksual yang di luar kesatuan adalah dosa. Sudahkah Anda nampak apakah yang disebut dosa? Yang di luar pernikahan itulah dosa. Mengapa? Sebab yang di luar pernikahan dapat merusak kesatuan itu. Jadi adanya dosa itu dikarenakan merusak kesatuan, bukan dikarenakan seks itu sendiri. Seks itu sendiri tidak berdosa. Hal ini harus kita ketahui dengan jelas di hadapan Allah. Misalkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 5, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dalam kata memandang, ini terkandung fungsi kemauan dan tekad. Bukan melihat secara pasif, melainkan memandang secara aktif. Kata menginginkannya dalam kitab bahasa Inggris ada yang menerjemahkan bernafsu berahi terhadapnya. Jadi, bukan bertemu dengan perempuan lalu timbul nafsu berahi, melainkan telah timbul nafsu berahi lalu memandangi perempuan. Jadi, timbulnya nafsu berahi mendahului memandang, bukan sebaliknya. Memandang disinilah adalah yang kali kedua, bukan yang kali pertama. Pertama, terlihat pasif seorang perempuan di lorong. Kedua, memandanginya aktif. Di antara melihatnya yang kali pertama dengan memandanginya kali kedua, telah timbul nafsu berahi terhadapnya. Kali kedua memandangnya adalah karena timbulnya nafsu berahi. Maka memandang kali kedua itu merupakan langkah ketiga. Yang dikatakan Tuhan Yesus bukan melihat kali pertama, melainkan memandang yang merupakan langkah ketiga. Perempuan sedang berjalan di lorong, semua orang dapat melihatnya. Tetapi ada orang tidak mengekang hatinya, timbullah nafsu berahinya. Setan dapat menginjeksikan pikiran itu ke dalam hatinya, sehingga ia memandanginya untuk kedua kalinya. Itulah dosa. Setelah timbul nafsu berahi, lalu memandanginya untuk kali keduanya, itulah berarti sudah berzina dengan dia di dalam hati, dan itulah dosa. Saudara-saudari, Matius 5 mengatakan, siapa yang telah timbul hawa nafsu berahi dan kemudian memandangi perempuan, ia telah berzina dengannya di dalam hatinya. Tuhan Yesus tidak mengatakan melihat untuk kali pertama. Maka tidaklah benar jika kita mengatakan itu adalah melihat untuk kali pertama. Misalkan ketika kita berjalan di sebuah lorong, kebetulan melihat seorang perempuan, setan lalu memasukkan pikiran itu ke dalam hati kita. Kalau kita menolaknya, itu sudah beres. Tetapi jika kita menoleh memandanginya lagi, itu adalah dosa. Ingatlah, perasaan seksual bukan dosa. Persetujuan tekad barulah dosa. Sebab persetujuan tekad itu ada di luar pernikahan. Anda telah merusak kesatuan itu di dalam tekad Anda. Jadi baik Anda merusak kesatuan itu dengan perbuatan maupun dengan tekad di hadapan Allah, semuanya itu adalah dosa. Saudara-saudari, dalam perjanjian lama hanya dikatakan perzinahan itu dosa. Tidak terdapat dosa percabulan. Dalam perjanjian lama hanya melarang orang berzina, sebab manusia kurang mengenal diri sendiri.
Apa artinya berzina? Orang yang memiliki jodoh melakukan dosa, itulah perzinahan. Apakah artinya percabulan? Percabulan adalah orang yang belum memiliki jodoh melakukan dosa, itulah percabulan. Perbuatannya sama, tetapi dosanya berbeda. Boleh dikatakan bahwa wanita-wanita tunasusila hanya mungkin melakukan percabulan, tidak mungkin melakukan perzinahan, sebab mereka tidak mempunyai jodoh atau suami. Anda harus perhatikan di hadapan Allah bahwa Allah tidak menghendaki orang melakukan percabulan. Dalam perjanjian lama, hanya disinggung orang yang mempunyai jodoh melakukan dosa, tidak menyinggung orang yang tidak ada jodoh melakukan dosa. Itu tidak berarti pada zaman perjanjian lama tidak ada perbuatan itu. Hanya saja istilahnya belum keluar. Tidak saja yang merusak kesatuan itu dosa, yang tidak merusak kesatuan juga dosa. Saudara-saudari, kita harus mengenal perzinahan itu dosa. Percabulan juga dosa. Merusak kesatuan yang memiliki jodoh itu dosa. Percabulan yang tidak memiliki jodoh dan kesatuan juga dosa. Orang Kristen tidak seharusnya berzina dan tidak seharusnya melakukan percabulan. Kita harus nampak seks adalah kudus. Perasaan seksual tidak berdosa. Perbuatan seksual itu kudus. Di dalam pernikahan tidak terdapat dosa. Jika Anda telah mempunyai hubungan pernikahan, tetapi di luar pernikahan itu Anda mempunyai perbuatan seksual, itulah perzinahan. Jika Anda tidak ada hubungan pernikahan, namun mempunyai perbuatan seksual, itulah percabulan. Saudara-saudari, sebagai kaum beriman, hendaklah kita di hadapan Allah tidak ada perzinahan, juga tidak ada percabulan. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.